Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberinya nikmat sehat hingga pada hari ini. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Erniwati M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan tak lupa pula teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan nama saya Faras Paria dengan NIM 2010304010. Di sini saya akan memaparkan materi berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara dan juga masyarakat madani. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Terlebih dahulu, kita akan mengetahui apa itu pengertian dari hak, apa itu pengertian dari kewajiban, dan apa itu pengertian dari warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Contohnya ialah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Contohnya ialah setiap warga negara itu wajib membayar pajak dan juga wajib berperan serta dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia dan dari serangan musuh. Dan arti dari warga negara ialah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri. Isi dari pasal yang menyatakan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945 yaitu pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara pada ayat 2. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam 27 pasal sampai dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara antara lain yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan budaya nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Kewajiban warga negara yang pertama wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya masyarakat madani. Pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris yakni civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu Civitas Dei yang artinya kota ilahi dan society yang berarti masyarakat. Apa sejarah dari masyarakat madani? Roharjo tahun 1997 menyatakan bahwa istilah civil society sejak ada zaman
Sebelum Masehi, orang-orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas memiliki kode hukum sendiri dengan konsep civility dan urbanity. Maka kota dapat dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Istilah masyarakat madani juga mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Adapun karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, diakuinya sebagai pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Adapun institusi penegak masyarakat madani. Apa itu institusi penegak masyarakat madani? Yakni ialah institusi lembaga yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok, dan masyarakat tanpa ada instruksi atau perintah, baik bersifat resmi dari pemerintah negara maupun dari individu, kelompok, dan masyarakat tertentu. Adapun bentuk institusi masyarakat madani dapat diklasifikasi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama institusi lembaga sosial, yang kedua institusi lembaga keagamaan, dan yang ketiga institusi lembaga paguyuban. Selanjutnya ialah untuk membangun masyarakat madani di Indonesia ada faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintahan. Yang kedua, tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen. Yang ketiga, terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan atau saya bahas, saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah, marilah kita sama-sama memohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.